Perkenalkan, nama saya Adrian Ikman Wisnugraha dari kelas TKJC asal sekolah dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan membawakan dan mempresentasikan kerja sekolah saya yang berjudul materi routing. Di sini yang pertama saya akan membawakan routing dan router. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk, yang pertama, mengatur jalur sinyal secara efisien. Kedua, mengatur pesan di antara dua buah protokol. Yang ketiga, mengatur pesan melewati kabel fiber optik dan kabel twisted pair. Bisa dilihat pada gambar in routing. Kemudian yang kedua, prinsip dan cara kerja routing. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan menuju tujuannya. Cara kerjanya mirip dengan bridge jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau segmen menyatukan segmen-segmen jaringan. Yang ketiga, protokol routing. Routing protokol adalah satu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing, sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Routing dibagi menjadi dua, yakni yang pertama interior gateway protocol atau disingkat dengan IGP, dan kedua exterior gateway protocol atau disingkat dengan EJP. Yang keempat ada default router. Default route adalah sebuah rute yang dianggap cocok dengan semua IP address tujuan. Default route paling cocok berfungsi ketika hanya ada satu rute ke suatu network. Yang kelima ada multiple gateway. Multiple gateway merupakan salah satu pengaturan routing pada sebuah host yang akan memberitahukan host tersebut kemana paket data akan dikirim. Umumnya akan diarahkan ke router. Bisa dilihat pada gambar. Yang keenam ada routing dan packet forwarding. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari suatu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan atau internetwork. Paket forwarding yaitu penyampaian atau pengiriman paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer. Yang ketujuh ada bridging. Bridging atau bridge adalah proses untuk dapat menghubungkan jaringan komputer LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda seperti Ethernet dan Fast Ethernet. Yang kedelapan ada VLSM atau bisa disebut dengan Variable Length Subnet Mask. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah suatu teknik untuk mengurangi jumlah alamat IP yang terbuang. Kita dapat memberi suatu subnet ke seseorang dan dia dapat lebih lanjut membagi subnet ke dalam beberapa subnet. CIDR atau Classless Interdomain Routing. CIDR adalah sebuah metode yang mengalokasikan alamat IP dan mengelompokkan routing internet protokol. Namun CIDR punya kekurangan, yaitu masih adanya subnet ataupun host yang tidak terpakai karena CIDR hanya bisa membuat subnet block dengan kelipatan 2. Yang ke-10 ada routing table. Routing table adalah tabel yang membuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan yang lainnya bisa berkomunikasi. Urutan pada tabel routing untuk menyesuaikan alamat tujuan yaitu yang pertama ada host address, yang kedua ada subnet, ketiga group of subnet, yang keempat major network number, yang kelima group of major number, yang keenam ada default address. Yang ke-11 link state. Link state adalah proses routing yang membangun topologi database sendiri. Fitur link state. Yang pertama link state advertisement. Yang kedua topologi database. Yang ketiga algoritma shortest path first. Yang keempat SPFT tree. 12 distance vector. Distance vector adalah proses routing berdasarkan arah dan jarak dalam penempatan jalur terbaik. Hanya melibatkan jumlah hop. Cara kerja distance vector. Yang pertama, sebuah router awalnya hanya memiliki tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengannya. Yang kedua, kemudian router yang lain akan saling mengirimkan data yang ia punya. Setiap router akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang didapat dan dibandingkan dengan tabel routing masing-masing router. Ketiga, jika belum ada, maka akan dimasukkan. Jika sudah, maka akan dibandingkan jumlah hopnya. Yang ke-13 ada classless. Classless routing protocols, yaitu suatu metodologi
pengalokasian IP address dalam notasi classless interdomain routing atau yang kita singkat tadi CIDR. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama IS, Intermediate System to Intermediate System. Yang kedua ada RIP v2. Yang ketiga ada OSPF, yang ketiga ada IGRP, yang keempat ada Border Gateway Protocol atau kita singkat dengan BGP. Ke-14, Classful. Classful Routing Protocol adalah penerapan subnet secara penuh atau default seperti 24,16,8. Jenis-jenisnya yaitu RIP v1, Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP. Yang ke-15 ada metrik. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Ada dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol, yakni hop count, menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai satu hop. Bandwidth menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Yang keenam ada administrative distance. Administrative distance atau AD, fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Nilai dari distance adalah 0 kurang 255 dan secara default telah tersetting pada setiap protokol routing yang digunakan. Di sini materi terakhir 17, load balancing. Load balancing adalah proses pembagian beban trafik sebuah aplikasi atau server dengan load balancer. Beban trafik tidak akan dibebankan kepada beberapa jalur koneksi. Fitur-fiturnya itu yang pertama ada asymmetric load, yang kedua ada proteksi dari serangan DOS, kompresi HTTP, TCP buffering, HTTP caching maksud saya, content filtering, HTTP security, priority queuing, spam filtering. Sekian dari video saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf.